Smart listeners, saat anak ketagihan games online, maka mereka menunjukkan perilaku seperti tidak mau berpisah dan kesal jika dia tidak bisa bermain dengan games online-nya. Anak pun sering kurang tidur. Permasalahan fisik lain pun terlihat, seperti mata yang lelah dan perih, sakit kepala dan punggung, serta tangan yang sakit karena penggunaan mouse yang berlebihan. Anak pun semakin antisosial. Mereka malas kumpul bersama keluarga. Pembicaraan tentang games menjadi topik yang paling menarik. Bahkan, anak semakin tak peduli lagi dengan kebutuhan dasarnya, seperti makan, minum, ataupun mandi. Pada tahap selanjutnya, gangguan yang serius pun akan muncul, seperti mengarah pada depresi, kecemasan, dan ADHD. Nah, jika Anda tak ingin anak kecanduan dalam bermain games online, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, jelaskan keutamaan kehidupan nyata dibandingkan games. Jelaskanlah kepada anak bahwa game hanya sekedar hiburan dan bukanlah pusat kehidupannya. Orang tua pun perlu memberikan pemahaman sesuai dengan tingkat usia anak tentang makna kemenangan yang sebenarnya. Misalnya bagi anak remaja, orang tua dapat mendiskusikan bahwa kemenangan adalah saat dia mampu memberikan banyak kemanfaatan bagi lingkungannya, ataupun saat anak mampu memilih teman yang baik bagi dirinya. Bagi anak yang masih berusia sekolah dasar, maka kemenangan adalah saat dia mampu membuat aneka permainan dengan penuh kreativitas, mengurus hewan kesayangannya, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini jauh lebih penting dibandingkan mendapatkan kemenangan dalam game. Kedua, tetapkan waktu bermain yang wajar. Biasanya jika anak sudah kecanduan bermain games, maka mereka sering lupa waktu. Maka batasilah waktu permainannya dengan tegas. Misalnya, anak hanya boleh bermain games maksimal 1 jam pada saat hari sekolah dan tidak lebih dari jam 9 malam. Pada hari libur, anak boleh bermain total 2 jam dengan waktu yang tidak terus-menerus. Pastikan peraturan yang dibuat adalah atas kesepakatan bersama dengan anak, agar anak lebih mudah untuk mentaatinya dan merasa orang tua telah bertindak adil. Ketiga, berikan game sebagai reward. Pada anak yang memiliki kecenderungan menyukai games online seperti pada anak laki-laki, maka bermain games dapat dijadikan sebagai reward. Misalnya saat anak mendapatkan nilai sesuai dengan kesepakatan, saat anak telah menyelesaikan semua tugas sekolah ataupun selesai membantu pekerjaan orang tua. Tentu saja, jika anak melanggar, maka punishment-nya adalah anak hanya boleh bermain game pada saat akhir minggu atau malah terjadi pengurangan jam bermain. Keempat, ingatkan waktu bermain. Game didesain agar pemainnya larut di dalam permainan, sehingga anak biasanya akan cenderung lupa waktu. Target untuk mengejar level membuat anak baru merasa bermain sebentar, padahal ia telah menghabiskan waktu beberapa jam. Jadi, ingatkan terus anak tentang waktu bermain yang telah disepakati. Bisa saja menggunakan alat bantu seperti timer atau jika memungkinkan, atur komputer untuk berada pada mode otomatis mati pada waktu yang telah disepakati. Selain pengaturan waktu, penting pula orang tua untuk membuat kesepakatan jenis game yang diperbolehkan bagi anak untuk bermain. Kelima, letakkan komputer pada tempat yang terlihat, misalnya ruang keluarga, sehingga anak akan sadar bahwa ia selalu berada dalam pengawasan orang lain dan orang tua. Akan lebih mudah mengingatkan jika anak larut dalam permainannya. Keenam, kenalkan anak kegiatan yang menyenangkan. Motivasi anak untuk melakukan aktivitas yang disukainya sebagai pengalihan dari game. Misalnya kegiatan olahraga, bermain musik, dan sebagainya. Ketujuh, ajak anak berdiskusi tentang masa depannya. Ajak
anak memiliki mimpi yang besar dan diskusikan cara mewujudkannya. Bahkan jika Anda ingin menjadi YouTuber sekalipun, maka yakinkan anak bahwa dia perlu menguasai berbagai soft skill kehidupan seperti cerdas emosi dan sosial. Anak pun didorong untuk mau mengasah jenis kecerdasan yang dimiliki sebagai model dasar kesuksesannya. Smart listeners, saat kita merasa pusing dan repot menghadapi anak yang kecanduan games, sebaiknya kita mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana kita mampu bijaksana dalam menggunakan gadget? Jika orang tua malah banyak menghabiskan waktu bersama gadgetnya daripada membangun bonding bersama anak, maka lingkaran kecanduan games ini tidak akan mampu diputuskan.